Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Metro Siang dan kita lanjutkan ke informasi terkait Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan negosiasi langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait pengenaan tarif impor terhadap Indonesia. Rencana tersebut diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi. Dalam keterangannya, Prasetyo belum dapat memastikan waktu pertemuan Presiden Prabowo dengan Trump. Ia menyebut kalau jadwal Presiden Prabowo masih dalam proses penyesuaian. Prasetyo juga menyebut saat ini tim ekonomi Indonesia yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sedang berada di Amerika Serikat untuk upaya negosiasi tarif. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menetapkan pengenaan tarif impor terhadap barang-barang dari Indonesia. Besarannya mencapai 32%. Besaran tarif tersebut tidak mengalami perubahan dari yang sudah diumumkan pada awal April 2025 lalu. Tarif impor minta doanya. Tim ekonomi kita sedang berada di Amerika dipimpin oleh Pak Menko Erlangga untuk terus melakukan upaya negosiasi supaya intinya adalah kita berharap apa yang menjadi kebijakan pemerintah Amerika Serikat dapat ditinjau kembali sehingga memberikan keuntungan bagi perdagangan kita. Tapi ada kemungkinan Pak Presiden untuk ngobrol langsung dengan Trump, Mas? Ada. Ada kemungkinan Ada rencana bertemu itu gitu, Mas? Ada, tapi saya belum bisa memastikan kapannya. Pemirsa, dalam segmen At Large kali ini kami akan membahas Presiden Prabowo Subianto yang melakukan kunjungan ke Brazil pada tanggal 5 hingga tanggal 9 Juli 2025. Ada sejumlah misi yang dibawa Presiden saat melaksanakan kunjungan. Kira-kira apa saja misinya dan apa yang menjadi hasil dari kunjungannya ke Brazil? Dan berikut paparan kami untuk Anda. Pemirsa, yang pertama kita akan melihat agenda utama atau misi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk dibawa dan juga dalam kunjungannya di Brazil. Jadi yang pertama memang Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS ini pada tanggal 6 dan juga 7 Juli. Memang pemirsa, sebagai anggota baru Indonesia di BRICS, agenda utamanya adalah untuk memantapkan posisi Indonesia dalam blok negara berkembang dan juga menegaskan bagaimana kebijakan luar negeri yang 1000 teman dan 0 musuh. Dan tidak hanya menghadiri KTT BRICS ke-17 di Brasil saja pemirsa, tapi ada misi lain yang juga dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena setelah KTT BRICS pada tanggal 8 dan 9 Juli 2025, Prabowo melanjutkan kunjungannya ke Brasilia untuk kunjungan kenegaraan. Ia menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Planalto dan kita akan melihat kira-kira dari kedua kunjungannya di Brasil, apa yang menjadi hasilnya dan apa yang dibawa untuk Indonesia. Kita akan lihat yang pertama untuk hasil dari kunjungan atau kehadiran Presiden Prabowo Subianto di KTT BRICS. Jadi selama kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Brasil, ia juga didampingi oleh Menteri Koordinator Perekonomian yaitu Erlangga Hartarto yang menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS 2025. Jadi Menko Erlangga ini menyampaikan ada 4 kesepakatan strategis dan ini tertuang dalam Leaders Declaration yang dilaksanakan saat KTT BRICS. Jadi pemirsa ada 4. Yang pertama ini terkait bagaimana untuk adanya komitmen yang memperkuat multilateralisme dan juga mendorong reformasi untuk tata kelola global. Tidak hanya itu saja, yang dibawa oleh Indonesia adalah untuk mempromosikan perdamaian dan juga keamanan internasional serta bagaimana stabilitas global. Kemudian yang kedua, ada poin penting lainnya yaitu pendalaman kerjasama ekonomi, perdagangan, dan keuangan internasional. Ini menjadi salah satu yang penting bagi Indonesia dan juga bagai tatanan global. Karena bagi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, ini ada kemungkinan untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia yang biasanya kita
akan ada ekspor ke Amerika Serikat. Kita mengingat ada pengenaan tarif dan juga masih terus dinegosiasikan. Dengan adanya BRICS juga diharapkan bisa membuka peluang pasar baru. Tidak hanya dari sisi ekonomi dan juga dari sisi sosial. Salah satu yang banyak sekali dibahas dan terus menjadi komitmen dalam KTT BRICS ini terkait dengan climate change atau perubahan iklim dan juga bagaimana agar iklim dan juga perekonomian serta tatanan global ini lebih sustainable dan juga ini lebih adil dan juga inklusif untuk pembangunannya. Dan yang keempat, tak kalah pentingnya pemirsa, ini adalah partnership ini untuk promotion human, social, and cultural development. Nah, pemirsa, untuk poin keempat ini memang sejalan dengan apa yang disoroti oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu urgensi untuk menghidupkan kembali multilateralisme di tengah konstelasi global yang semakin multipolar. Jadi, pemirsa, ini adalah 4 poin dalam Leaders Declaration dari KTT BRICS yang berada di Brazil. Sekarang kita akan melihat, karena ada 2 agenda utama yang dibawa Presiden Prabowo Subianto, kita akan melihat bagaimana hasil kunjungan kenegaraan dengan pertemuan Presiden Brazil. Jadi pemirsa, kalau dengan kunjungan kenegaraan ini setidaknya ada 5 oleh-oleh yang dibawa Presiden setelah bertemu Presiden Brazil. Yang pertama kita akan melihat dari penyelesaian IMCEPA. Jadi ini dari sisi perdagangan dan investasi. Yang mana pemerintah Indonesia mendesak adanya penyelesaian IMCEPA ini. Ini merupakan kemitraan ekonomi yang komprehensif Indonesia Mercosur yang juga terbengkalai sejak tahun 2021. Dan kemudian yang kedua nih pemirsa, ini juga cukup penting dan menjadi salah satu sorotan terkait dengan ketahanan pangan dan juga pertanian. Jadi ada yang menarik pemirsa, yang mana di sana juga Brasil ternyata tertarik untuk ekspor daging sapi dan juga unggas ke Indonesia. Setelah itu juga terkait dengan adanya energi hijau dan juga biofuel, yang mana Presiden Prabowo menyoroti kemajuan Brasil dalam biofuel. Nah pemirsa, kalau kita ingat ini tuh sejalan dengan target perluasan biodiesel di B40, ini untuk targetnya di tahun 2025 dan juga 2026, ini untuk perluasannya. Sedangkan untuk B50 dan juga B100 ini juga akan secara bertahap dan juga masih terus ongoing ya pemirsa. Kemudian tidak hanya dari sisi ekonomi, kemudian ketahanan pangan dan pertanian, kita juga akan melihat dari sisi pertahanan dan teknologi. Jadi pemirsa, dengan pertemuan bilateral antara kedua presiden, ini udah rencana untuk merancang produksi bersama alutsista. Kemudian ada pertukaran teknologi rudal dan juga kapal selam, serta ada pelatihan militer. Nah ini juga penting pemirsa, ini menjadi sorotan dan ini menjadi kesempatan yang baik untuk Indonesia dengan Brazil terkait dengan investasi. Untuk Indonesia akan memberdayakan Danantara untuk kerjasama ekonomi, finansial, dan juga teknologi. Selain kelima poin ini, sebetulnya mereka juga membahas isu global. Ini untuk berkolaborasi dalam perubahan iklim, perlindungan hutan, perdamaian di Timur Tengah, dan juga reformasi tata kelola global. Nah, kalau dari hasil kunjungan bilateral, sebetulnya sudah ada salah satu hasil konkret yang tercapai, yaitu Brazil menyatakan niat membawa ratusan pengusahanya untuk berkunjung ke Indonesia nanti pada bulan Oktober 2025 dengan investasi yang nyata dan tidak hanya MOU. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan memang sebetulnya seberapa besar sih perdagangan bilateral antara Indonesia dan Brazil? Kita akan lihat ya pemirsa. Jadi untuk di data di tahun 2024 sebetulnya Indonesia dan Brazil ini perdagangan bilateralnya mencapai 6,34 miliar dolar Amerika Serikat. Namun dengan adanya perjanjian dan juga pertemuan antara Presiden Indonesia dengan Presiden Brazil, ini membuka peluang pasar baru, investasi baru, kemudian adanya KTT BRICS ini juga menjadi peluang baru di tengah multipolar world. Ini menjadi peluang baru dan ada kemungkinan peningkatan ekonomi baik untuk Indonesia dan juga Brazil itu sendiri. Jadi kalau kita lihat pemirsa, dalam 2 agenda yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto, ini ada beberapa kesimpulan dari hasil pertemuan bilateral dan juga menghadiri KTT BRICS di Brazil, yang mana Indonesia berkomitmen terus mendorong penyelesaian IMCEPA dan juga tak hanya itu saja. Dengan penyelesaian IMCEPA ini, ekspor Indonesia bisa mendapatkan tarif preferensial.
Selain itu, Indonesia juga menargetkan ekspor alat berat, suku cadang kendaraan, dan juga produk elektronik ke Brazil yang sedang membangun infrastruktur. Sementara itu pemirsa, di sisi lain ini tidak hanya menguntungkan Indonesia, karena Brasil juga membidik sektor pangan, kemudian energi biofuel dan juga pertanian yang bisa memperluas investasi masuk dan juga menciptakan berbagai lapangan pekerjaan di dalam negeri. Dari sisi pertahanan, Indonesia juga menjajaki produksi bersama alutsista, termasuk rudal dan kapal selam, serta pertukaran pelatihan militer. Indonesia juga tertarik mempelajari model bioetanol yang berbasis tebu, ini untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi impor BBM. Memang Brasil ini salah satu pionir ya pemirsa untuk hal tersebut. Dan ini juga sejalan dengan target Indonesia untuk memperluas B40 dan B100 biodiesel dari energi terbarukan, sekaligus ini juga bisa menarik investor hijau. Ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kunci di Global South, sekaligus membuka akses ke pembiayaan yang baru seperti di BRICS, New Development Bank atau NDB. Tentunya itulah yang menjadi oleh-oleh yang dibawa Presiden Prabowo ke Indonesia dari kunjungannya ke Brazil. Tapi tentunya ini masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya yang masih kita tunggu adalah tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Saat ini memang pemerintah Indonesia masih terus melakukan negosiasi. Kita akan lihat pemirsa update-nya seperti apa nanti, mengingat juga ada pernyataan dari Presiden Trump akan mengenakan tarif tambahan bagi BRICS yaitu sebesar 10%. Dan pemirsa, usai jeda Metro Siang akan kembali dengan informasi lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.